Halo, Bujang. Arigato yang udah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Di video kali ini, sebagai penyambut channel Uzumaki Film yang sudah kembali dari hacker, pengen ngelanjutin video bulan kemarin berjudul Jurassic World Camp Cretaceous Season 3 yang dirilis pada tahun yang sama dengan season 2-nya, yaitu pada tahun 2021. Oh iya, sebenarnya sebelum video ini harusnya alur cerita anime dulu, yaitu ya nantilah. Namun dikarenakan video tersebut ikut kehapus sama pihak papa YouTube, mungkin gak sengaja atau gimana gitu, jadinya daripada dikira channel tewas, jadinya video ini dulu ya. Gak apa-apa ya, yang penting udah balik lah channelnya. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah enak bet dah, swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan memperlihatkan mereka, yaitu Darius DKK sedang berlayar meninggalkan pulau Isla Nublar dengan menaiki sebuah rakit yang mereka buat sendiri. Walaupun merasa nggak enak meninggalkan Bumpy di sana, tapi ya udahlah, toh habitatnya. Namun baru juga senang-senang mereka malah ketemu masalah lagi, yaitu didatangi oleh ombak gede. Tentu dengan rakit sekecil itu kayak punya kalian, pastinya nggak bisa bertahan dari ombak tersebut. Kemudian scan berpindah memperlihatkan mereka semua selamat atas kejadian tadi. Cuma mau nggak mau harus rela balik ke pulau itu. Lalu mereka mengadakan rapat gimana solusi yang benar supaya bisa pergi dari pulau. Setelah berdiskusi, mereka mendapatkan ide di mana mereka akan pergi ke menara pengawas untuk mengambil gantole yang akan dijadikan layar rakit. Sesudah sampai di sana, mereka pun naik gondola agar sampai di puncak. Tapi di situ Darius nggak ikut karena dia bakal nemenin Ben di bawah. Soalnya kepo, ini bocah tiba-tiba kenapa gitu. Ya pas ditanya-tanya, akhirnya Ben ngasih tahu kalau dia galau nggak mau ninggalin Bumpy sendirian lagi. Terus Darius sesudah mendengarnya bakal ngasih solusi gimana caranya supaya Bumpy bisa ikut. Di saat yang sama di puncak menara pengawas untuk mengambil gantole, Brooklyn DKK baru nyadar kalau di sana banyak terdapat telur. Jadinya tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan dinosaurus terbang di Morphodon. Kenji dan Semi berhasil masuk ke gondola, sedangkan Brooklyn serta Yasmina mau gak mau harus menggunakan gantole tersebut. Pada akhirnya mereka berdua bisa lepas dari gerombolan di Morphodon itu. Tapi sayangnya, tiba-tiba salah satu Dimorphodon merusak gantolenya sehingga mereka pun jatuh. Sebelum Darius sama Ben nyamperin, Dimorphodon itu malah menyerang mereka. Untungnya di situ ada Bumpy, jadinya bisa diusir pergi. Sesudah mereka semua berkumpul kembali, Semi dan Kenji ngasih tahu kalau tadi mereka berdua melihat kapal Omich terparkir tidak jauh di samping pulau. Tentu itu memberikan harapan bagi mereka agar bisa pulang. Lanjut. Lalu setelahnya mereka mencoba mengecek siapa tahu suami istri itu masih berada di kapal. Namun saat sudah di sana, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Bisa jadi ada tamu gak diundang datang ke kapal. Terus Kenji yang paham akan menyetir kapal mencoba membawa kapal tersebut ke dermaga demi mencari bahan bakar. Hingga saat sorenya tiba-tiba ada yang menabrak kapal mereka, sehingga jadi berlubang. Terus berhubung dikit lagi maghrib, Darius meminta mereka untuk cepat-cepat mencari tambalan. Takutnya nanti kapalnya bisa tenggelam. Di malam yang kabutnya itu bukan main, mereka mutusin untuk berpencar mencari tambalan. Pas Darius berhasil mendapatkan sejenis lakban, dia melihat gerbangnya sudah dirusak oleh sesuatu. Kemudian Darius pun mencoba menjemput temannya satu persatu. Sesudah Darius serta Brooklyn bertemu Ben, mereka malah melihat 2 ekor Ouranosaurus yang lepas. Dikira Darius memang gak berbahaya, cuma karena 2 dinosaurus itu melihat mereka sebagai ancaman, jadinya dikejar-kejar. Walaupun pegel-pegel dikejar dinosaurus, tapi mereka semua bisa kumpul lagi dan bergegas menambal kapal itu untuk pergi dari dermaga. Pas selesai memperbaiki dikit, mereka pun OTW meninggalkan dermaga.
Tapi tidak semudah itu kawan, karena Ouranosaurus tersebut bisa berenang cuy. Jadinya mereka mencoba mencari barang untuk menakut-nakuti dan berhasil menggunakan petasan yang ada di sana. Besoknya, mereka masih membicarakan tentang perbaikan kapal. Karena ya lakban aja nggak cukup untuk menahan tekanan air yang masuk. Apalagi bahan bakar das karat di situ. Terus kampretnya si Kenji baru ngasih tahu kalau bapaknya itu mempunyai sebuah apartemen pribadi. Namun memang gak terdaftar aja di peta. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan dinosaurus karnivora Monoloposaurus. Tapi kata Darius slow aja, soalnya Monoloposaurus itu kayak wibu nolep, gak suka gerombolan. Jadinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesudah sampai di apartemennya mereka pun senang-senang dulu. Sementara di bawah yang dikira Darius Monoloposaurus itu wibu nolep, ternyata bawa kawan-kawannya buat mencari mereka. Terus Bumpy yang menyadari hal tersebut mencoba ngasih kode kalau ada tamu nggak diundang masuk ke apartemen. Dan Ben sebagai pawangnya tahu kalau Bumpy bersikap seperti itu memang ada bahaya di dekatnya. Namun mereka, yaitu Ben, Yasmina, sama Semi, bakal tetap mencari bahan bakar di parkiran. Cuma saat ingin menuju ke sana, mereka kayak mendengar suara-suara aneh. Pas dideketin, langsung mengkaget. Ada seekor Monoloposaurus yang lagi nungguin. Dan saat ingin ngasih tahu ke yang lain, di ujung sana juga terdapat doi. Untungnya, pas amat di atas mereka terdapat saluran ventilasi, jadinya bisa kabur. Di sisi lain, Darius, Kenji, sama Brooklyn lagi mencari GPS agar bisa tahu arah yang mereka tuju nanti. Berhubung ketemunya kompas doang, ya udahlah ya, lumayan. Namun saat ingin pergi, tiba-tiba mereka melihat seekor Monoloposaurus mulai memasuki ruangan tersebut. Mereka pun akhirnya ketahuan dan mencoba kabur dari sana. Di sini kusingkat aja ya, jadinya mereka semua berhasil kabur dari apartemen yang sudah dikuasai oleh para Monoloposaurus sambil membawa bahan bakar untuk kapal. Lanjut, keesokan harinya mereka mencoba menambal kapalnya menggunakan lem tembak yang pastinya baunya itu asem bet kalau kalian tahu. Terus setelah selesai, di keterangannya ternyata harus nunggu 2 hari dulu baru dipastikan kering. Ya daripada gabut, Semi sama Brooklyn pergi mencari misteri di pulau tersebut. Sambil Semi berpikir bagaimana caranya agar bisa melawan balik perusahaan Manta Corp. Sementara Kenji, Yasmina, dan Darius didatangi oleh tikus berdasi. Maksudnya tikus purba yaitu Compsognathus. Awalnya ya dewekan, tapi karena Kenji ngasih koin terus, itu malah memancing se-RT pada datang. Alhasil kompas yang mereka temukan di apartemen diambil oleh salah satu Compsognathus. Mereka bertiga pun mencoba mengejarnya sampai pada akhirnya mereka sampai di tempat yang dinamai Jurassic Park. Sesudah masuk ke tempat itu, mereka melihat kalau kompasnya berada di atas banget, sehingga harus diambil. Awalnya sih lancar-lancar aja naiknya, tapi tiba-tiba muncul Blue sang raptor yang seperti tahu keberadaan mereka. Pas kompasnya hampir jatuh ke bawah, Darius mampu facehand nangkep, jadinya nggak ketahuan. Setelah merasa aman, mereka pun mencoba turun. Tapi itu hanya pancingan aja dari Blue. Hasil mereka pun kabur. Beruntung di sana ada sebuah mobil jeep buat berlindung. Soalnya lagi dikejar-kejar kan. Terus Yasmina melepaskan rem tangan agar mobilnya bisa bergerak ke bawah. Namun karena Kenji oleng, jadi jeepnya pun terguling menimpa Blue. Sebenarnya mereka bisa aja pergi, tapi Darius mengajak Kenji sama Yasmina buat ngebebasin Blue. Soalnya kasihan, pengen dimakan oleh para Compsognathus. Sehingga sesudah berhasil bebasin Blue, mereka langsung kabur. Di sisi lain, Semi dan Brooklyn sampai di tempatnya mereka tuju. Di sana mereka berdua masuk ke ruangan A750, terus menyaksikan beberapa video di laptop milik Dr. Wu. Ternyata terdapat fakta kalau Dr. Wu menciptakan dino hybrid selain Indominus, yaitu Scorpius Rex, yang sifatnya itu lebih berbahaya dan agresif, alias produk gagal itu. Makanya Pak Masrani selaku pemimpin Jurassic meminta spesies tersebut dimusnahkan. Tapi Dr. Wu menolak, terus memilih membekukan eksperimennya supaya bisa diteliti apa yang salah. Sesudah menonton videonya, Brooklyn sama Semi baru nyadar kalau tempat pembekuannya sudah pecah, alias Scorpius Rex sudah lepas. Karena keadaan warning bird, jadinya mereka memutuskan buat memberitahu yang lain. Di luar ruangan, bujet, tiba-tiba para dinosaurus kayak nggak beres, pada lari ketakutan gitu, kayak dikejar sesuatu, sehingga membuat mereka berdua harus berlindung. Singkatnya, di saat mereka semua berkumpul untuk pergi dari sana karena panik, Yasmina datang buat ngasih tahu kalau cuacanya lagi badai.
dan gak bisa pergi sampai air laut tenang kembali. Mau gak mau ya mereka harus bertahan di sana sambil memperbaiki pertahanan, siap-siap kalau Scorpius Rex menyerang. Bener aja, dikala hujan turun, datanglah Scorpius Rex yang tertarik dengan aliran listrik di pagar mereka. Ya walaupun mereka udah ngumpet, ternyata Scorpius Rex bisa mode infrared coy. Jadinya mereka pun harus panik diuber-uber Scorpius. Sebelum dieksekusi, hoki banget karena Scorpius Rex memilih pergi ke tempat para dinosaurus daripada memangsa mereka. Di situ memang Darius DKK selamat. Cuma sayangnya Semi terkena duri dari Scorpius Rex yang membuatnya terkena racun terus pingsan. Lalu mereka masih mikir gimana caranya mengatasi hal tersebut. Terus Brooklyn ngasih tahu kalau dia tadi melihat anti-vaksin E750 saat nonton video Dr. Wu. Setelah mendengarnya, Yasmina bakal pergi ke ruangan dokter itu sendirian. Walaupun nanti konsekuensinya dia bakal ketemu sama Scorpius Rex. Dan Darius serta Ben bakal membantu, yaitu dengan memancing Scorpius Rex menggunakan ledakan. Karena doi kayak terhipnotis gitu sama api. Singkatnya, Yasmina sudah sampai di sana. Namun pintu masuknya terhalang. Pas mencoba dorong batang pohon tersebut, Scorpius Rex tiba-tiba muncul. Tapi untungnya gak ketahuan. Sesudah berhasil masuk, Yasmina mulai mencari vaksinnya. Sampai pusing gak nemu-nemu. Cuma pada akhirnya ketemu juga sih. Setelahnya Yasmina OTW balik menuju base camp. Tapi apes bener, di situ dia ketemu Scorpius yang lagi madang. Ya karena nggak ada pilihan lain, jadinya main kejar-kejaran sama tuh dino. Di sisi lain, Darius dan Ben mencoba memancing menggunakan ledakan dari gondola. Awalnya ya nggak meledak alias melecek. Namun pas nyampe atas, kayak dijepun. Astagfirullah. Bersamaan dengan itu, Scorpius yang mencoba memfinishing Yasmina berhasil teralihkan. Dan Yasmina pada akhirnya sampai di base camp sambil membawa antivirusnya. Sesudah disuntikan, awalnya nggak ada perubahan apapun. Dikira ya udah terlambat gitu. Cuma ternyata antivirusnya bekerja, terus Semi pun selamat. Sesudahnya Darius meminta mereka untuk segera OTW menuju kapal, berhubung hujan udah reda. Tapi pas lagi pengen berangkat, Ben tiba-tiba hilang, soalnya mencari Bumpy. Mereka lalu berusaha nyusulin Ben. Cuma daripada nanti ada yang kena lagi, Darius memilih pergi sendirian. Sedangkan mereka bakal menungguin di kapal. Di tengah mencari Ben, Darius melihat kalau ada seekor Sinoceratops lagi lemes abis ketancap duri milik Scorpius Rex. Jadinya Darius yang kasihan mencoba mengambil duri tersebut. Tiba-tiba setelahnya Sinoceratops itu mulai menyerang Darius. Karena panik, Darius nggak melihat ada sebuah jurang di depannya. Untung sebelum benar-benar jatuh, dia berhasil diselamatin oleh Ben. Kemudian Darius sama Ben berhasil menemukan Bumpy juga di situ. Ya cuma sesudah ketemu, Ben enggan mau balik. Malah dia katanya udah nyaman di pulau tersebut. Tapi sebagai leader yang bertanggung jawab, Darius nggak ngizinin. Jadinya mereka berdua ya saling adu argumen gitu. Terus berantem sampai akhirnya Bumpy pergi ke suatu tempat. Pas mereka berdua ngecek, ternyata di situ ada segerombolan Ankylosaurus yang sudah menganggap Bumpy sebagai kawanannya. Kita kembali sebentar ke Kenji DKK di mana mereka lagi mengikuti kawanan para Saulopus untuk menuju kapal. Tiba-tiba ternyata ada Scorpius Rex di situ. Cuma untungnya Scorpius lebih tertarik dengan para dino sehingga mereka bisa selamat. Terus Brooklyn mencoba menghubungi Darius kalau tadi mereka bertemu dengan Scorpius. Ya baru juga dapat informasi muncullah Scorpius tersebut mencoba menyerang gerombolan Ankylosaurus. Tapi berkat para Ankylosaurus bertahannya pada solid, membuat Scorpius capek sendiri, terus memilih pergi. Darius pun heran padahal Scorpius baru aja tadi ketemu teman-temannya. Kok tiba-tiba udah sampai di tempat dia gitu sama Ben. Lalu Ben akhirnya sadar kalau dia nggak bisa ngelindungi Bumpy dan mau nggak mau harus ngerelain. Di sini ada drama ya dikit. Tapi Ben serius dia mau tinggal di pulau tersebut. Ya Darius pun ngizinin, asal harus pamitan sama teman-temannya yang lain dulu. Pagi harinya Darius sama Ben telah sampai di dermaga. Cuma pas melihat kapalnya udah nggak ada, alias mengira teman-temannya sudah pergi duluan. Kemudian tiba-tiba muncullah Scorpius Rex yang langsung mendekati mereka. Gak hanya satu, tetapi dua coy. Dikira mereka bakal meningsoi di situ. Cuma ternyata dua Scorpius itu malah saling nyerang satu sama lain.
Ya walaupun gitu mereka harus berlindung di mobil supaya nggak terkena dampak dari battle itu. Tapi ada baik, Scorpiosnya nyamperin mobil yang mereka berdua masuki. Jadinya ya diacak-acak sampai nyangkut di pohon. Setelah keluar dari mobil, Darius nggak bisa membiarkan Scorpios hidup di pulau itu. Bahaya untuk dinosaurus lain dan Ben, apalagi ada dua kan. Satu aja udah bikin pusing. Sementara di sisi berbeda, Kenji DKK ternyata balik lagi ke dermaga karena sebenarnya bukan ninggalin, tapi mereka melihat Scorpios jadinya memutuskan pergi bentar nyari aman. Lalu mereka mencoba mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Darius serta Ben. Ya singkat aja mereka semua pun bisa berkumpul lagi. Terus Darius ngasih tahu rencananya yaitu bakal memusnahkan Scorpios. Ya panjang umur baru juga diomongin salah satu Scorpios udah nguping dari tadi. Ya karena panik mereka juga malah masuk ke tempat Jurassic Park dan bertemu dengan Scorpios satunya lagi. Ya sama aja dikejar-kejar sampai mereka akhirnya terpojok depan belakang. Tapi satu Scorpios muncul kemudian bisa mengalihkan Scorpios lainnya. Pas ingin mengambil senjata biusnya, Darius nge-freeze soalnya di depannya ada Blue. Cuma Darius kayak ngikutin gerakan Owen gitu. Sehingga Blue yang paham seperti terkena perintah langsung menyerang satu Scorpios di bawah. Ya terus mereka melihat kesempatan karena Scorpios lainnya memaksa masuk, yang dimana itu bakal membuat runtuh bangunannya. Jadinya mereka mendorong benda di sana supaya makin jadi runtuhnya. Kemudian habis itu mereka mencoba keluar. Sesudahnya terlihat kalau memang bangunannya hancur. Blue berhasil keluar sedangkan dua Scorpios tadi dipastikan musnah tertimpa. Lanjut, malamnya di dermaga mereka berpamitan sama Ben. Soalnya ya Ben mau tinggal di situ. Tapi baru aja ninggalin dermaga bentar, si Ben malah balik lagi. Soalnya berubah pikiran dia. Di kapal mereka semua bisa berkumpul lagi dan akan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Sampai sini cerita pun selesai. Ya nggak ada lah, mana ada selesai. Ini film ada baik. Baru juga pengen balik, mereka didatangi oleh 3 helikopter asing. Terus mereka disuruh untuk balik ke dermaga lagi. Apes bener. Lalu mereka mencoba berdiskusi apakah perlu mempercayai orang-orang yang ada di helikopter asing itu. Cuma mau nggak mau ya mereka harus nurutin aja. Siapa tahu mereka bakal dipulangkan. Lagian cuacanya juga nggak mendukung buat berlayar. Setelah di dermaga kembali, mereka mencoba masuk ke salah satu helikopter. Namun sebelum giliran Brooklyn, Yasmina sama Darius, tiba-tiba Rexy pun muncul, memaksa mbak-mbak yang nyetir helinya harus jauhin dulu. Sementara om-om yang bantuin naik tadi harus dihap oleh Rexy. Sesudah melihat hal itu, mereka bertiga yang tersisa di bawah mencoba kabur dari kejaran Rexy. Sebelum Yasmina dihap, Darius sama Brooklyn memancing Rexy ke arah mereka. Dan hampir aja dihap juga. Untungnya Rexy teralihkan oleh suara helikopter yang berada di main stage. Ya kalau kalian melihat scene ini harusnya nggak asing lah ya. Soalnya ini adalah scene pas awal JW Fallen Kingdom, tapi dari sudut pandang berbeda. Lanjut, setelahnya mereka bertiga mencoba mengikuti salah satu helikopter yang dimana di sana terdapat Dr. Wu serta tentara bayarannya. Terus mereka mendengar kalau Dr. Wu sepertinya akan menciptakan dinosaurus hybrid lagi. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Jadi tugas mereka sekarang yaitu akan mengambil laptop berisi riset penelitian Dr. Wu dan akan dikasih ke pihak berwajib agar diproses. Di sisi lain, Kenji, Semi, sama Ben yang lagi naik helikopter didatangi oleh kawanan Pteranodon karena tertarik dengan cahaya dari lampu. Terus Ben ngasih tahu agar matiin aja lampunya biar mereka nggak dikejar-kejar lagi. Sesudah mengikuti instruksi Ben, benar aja para Pteranodon itu langsung pergi. Ya baru aja lepas dari ancaman, kali ini helikopternya yang mereka tumpangi oleng. Soalnya menghindari seekor dinosaurus. Terus pastinya nyusruk. Dan ternyata mereka nyusruknya itu di atas pohon. Mereka bertiga ya selamat, tapi mbak pilotnya hilang tiba-tiba. Sebelum helikopter itu jatuh, untung aja mereka berhasil ngegantung di sebuah jalar pohon. Kita kembali ke Darius, Brooklyn, sama Yasmina yang sudah berada di ruangan Dr. Wu untuk mencari laptop. Setelah mendapatkan laptopnya, mereka pun OTW buat balik keluar. Namun pas giliran Brooklyn, tiba-tiba kakinya ditarik oleh salah satu tentara bayaran bernama Om Hawks yang sudah mengetahui keberadaan mereka.
Lalu Darius sama Yasmina mencoba ngebantu, tapi nggak bisa-bisa soalnya kalah kuat. Sehingga Brooklyn memberikan laptopnya kepada Darius agar mereka berdua bisa pergi. Lanjut, singkatnya mereka bisa berkumpul lagi di dekat dermaga. Terus Darius ngasih tahu kalau Brooklyn disandra sebagai pengganti dari laptop Dr. Wu. Di situ terjadi perdebatan karena antara nyelamatin Brooklyn atau orang banyak di luar sana. Kemudian Darius mempunyai ide yaitu mending datanya disalin dulu pakai USB, lalu nanti dihapus, terus kasihin deh laptopnya. Ya walaupun strateginya bagus, tapi Kenji kayaknya kurang setuju. Scan berpindah ke base camp di mana Semi sama Yasmina mencoba menyalin file-file yang berada di laptop Dr. Wu. Namun pas disalin serta dihapus, itu lama bet coy. Apalagi mereka dikasih waktu cuma 2 jam aja. Ya karena nggak sabaran, Kenji pun membawa laptopnya. Pagi hari pun tiba di mana Kenji bakal bernegosiasi dengan Dr. Wu. Namun setelah laptopnya diterima dan pengen ngecek isinya, tiba-tiba segerombolan Ankylosaurus yang dipimpin Ben datang terus mengacaukan negosiasinya. Tapi berkat itu Brooklyn berhasil kabur dan laptopnya pun rusak. Jadinya Dr. Wu sama Om Hawks bakal OTW pergi. Cuma mungkin karena ada kesal dipermainin bocah-bocah, jadinya Om Hawks mengejar mereka. Namun Dr. Wu di situ ngasih tahu kalau mereka sudah di luar dari misi, sehingga ya Om Hawks harus nurut. Setelah Dr. Wu pergi, mereka berpamitan dulu sama Bambi karena bakal pulang. Terus Kenji kesel pastinya dengan Darius karena terlalu lama gitu ngambil keputusan buat nyelamatin Brooklyn. Dan animasi ini pun ditutup memperlihatkan mereka pergi meninggalkan pulau Isla Nublar. Ya walaupun Darius sama Kenji agak seret dikit lah. Di akhir scene, pas setelah Darius seolah-olah ngambil foto, terdapat suara aneh di dalam kapal. Terus cerita pun kali ini benar-benar selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animasi Jurassic World Camp Cretaceous season 3-nya. Ya, masih ada tersisa season 4 dan 5. Kira-kira seperti biasa bakal lanjut lagi nggak nih? Kalau semisalnya mau lanjut, bakal ada kali ya. Tergantung dari dapat videonya kapan. Kalau nggak dapat, mungkin nanti aku izin dulu lah buat recap video ya guys ya. Semoga diizinin. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang. Tempat dinding jos.